Halo, perkenalkan nama saya Yuni dari Prodi Sistem Informatika. Untuk tugas 2 pemrograman berbasis desktop, kita harus memenuhi 4 indikator. Yang pertama, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada class, objek, dan metode. Terus yang kedua, mengimplementasikan array atau string dalam metode. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, sama nested if. Lalu yang keempat, mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Nah, pertama kita disuruh buat menu class sama menu mainnya. Di file menu ini kita disuruh untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Terus menunya itu minimal 4 untuk makanan dan 4 untuk minuman. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat codingannya, jadi kita pas saja. Nah, di sini tuh eh, ini class-nya, lalu ini untuk atributnya, di mana ini untuk menyimpan nama menu, ini untuk menyimpan harga, dan ini untuk menyimpan kategori menu. Lalu ini tuh kontras kontraktor untuk mengisi data menu saat objek menu dibuat. Lalu ini tuh method getter untuk mengambil nama menu. Ini juga method untuk mengambil harga menu. Terus ini juga method getter untuk mengambil kategori menu. Lalu ini metode untuk mengubah harga menu. Ini metode untuk mengubah nama menu dan ini metode untuk mengubah kategori menu. Kita save. Oke, untuk code di file mainnya itu yang pertama kan kita disuruh programnya itu bisa input. Jadi kita import dari library Java agar pengguna bisa melakukan input. Lalu selanjutnya programnya itu harus ada array. Ini arraynya. Lalu juga eh, ada variabel. Lalu dia ada beberapa metode. Nah, ini ada beberapa metode seperti yang ini metode untuk data menu. Di sini data menu makanan dan di sini data menu minuman. Lalu dia juga ada metode untuk menampilkan menu utamanya. Lalu kita disuruh mengimplementasikan struktur keputusan. Ini menggunakan while. Fungsinya itu agar menu utama ini akan selalu tampil sampai si pengguna memilih keluar. Lalu di sini juga menggunakan switch case, struktur switch case untuk menjalankan menu berdasarkan pilihan pengguna. Jadi kalau misalkan pengguna yang memilih satu, maka dia akan masuk ke pemesanan pelanggan. Kalau dia memilih dua, maka dia akan masuk ke menu pengelolaan. Lalu ketika dia milih tiga, maka programnya akan keluar. Lalu akan menampilkan informasi terima kasih program selesai. Lalu di sini juga ada metode untuk proses pemesanan pelanggannya. Nah, di sini pemesanan. Nah, di sini metodenya untuk pemesanan pelanggan.
Di sini kita menggunakan struktur if, yaitu jika menu kosong, pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan. Selanjutnya, itu menghitung total biaya. Itu ada di sini. Nah, di sini pertama kasih variabel diskon, lalu kasih variabel promo minuman. Lalu kita lihat diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000. Lalu ada promo buy one get one untuk kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, ini kondisinya jika subtotal lebih dari 100.000, maka dia akan dapat diskon. Lalu di sini untuk kondisi promo minuman yang buy one get one. Di sini saya menggunakan struktur nested if untuk mengecek kategori dan jumlah minumannya. Lalu ketika sudah dicek, jika minumannya memenuhi syarat, maka promo akan diberikan. Lalu selanjutnya itu bisa menghitung total biaya keseluruhan. Lalu ada biaya pajak 10%. Lalu ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, di sini akan muncul totalnya setelah diskon. Lalu ada untuk menghitung pajaknya dan ada variabel untuk biaya pelayanan. Lalu di sini untuk menghitung total bayar. Oke, untuk selanjutnya itu mencetak struk. Nah, ini ada di metode cetak struk. Lalu selanjutnya ke manajemen menu aplikasi, yaitu ada dua menu utama, menu untuk pemesan pelanggan sama untuk pengelolaan. Nah, untuk pengelolaan itu dia bisa menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Lalu ketika dia ingin menghapus atau mengubah, dia akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini metode nah, ini metode menu utamanya. Dia ada dua menu, ada pemesanan sama pengelolaan. Lalu ketika dia sudah selesai, maka bisa keluar dari aplikasinya. Nah, ini untuk metode pemesanan pelanggan. Dan ini metode untuk menu pengelolaan, di mana dia ada untuk menampilkan menu, menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu. Lalu ada kembali ke menu utama. Lalu di sini ada metode tambah menu. Di sini pemilik bisa menambahkan menu di restorannya. Lalu di sini ada metode untuk mengubah harga menu. Lalu di sini ada metode untuk menghapus menu. Oh ya, untuk mengubah sama menghapus di sini tuh kan tadi menggunakan konfirmasi. Di sini terdapat konfirmasi. Nah, ini untuk konfirmasinya. Ya, pilih ya atau tidak. Lalu dihapus menu juga sama, ada ya atau tidak. Lalu ada struktur if-nya juga. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan daftar menunya.
Terus di sini ada metode untuk membaca inputan konfirmasi ya atau tidaknya. Lalu ini metode untuk mengubah angka menjadi format rupiah. Selanjutnya kita jalankan programnya. Nah, ini programnya sudah running. Kita pilih pesanan pelanggan. Lalu kita pesan misalkan nasi goreng. Kita masukin jumlah pesanannya 3. Terus es teh 4. Terus sate ayam 5. Terus air mineral 5. Terus sudah. Nah, ini sudah dia menampilkan struk pesanan dari pelanggannya. Sudah sama ya. Nasi goreng 3, es teh 4, sate ayam 5, lalu air mineral 5. Ini sudah menampilkan totalnya. Lalu dia ada diskon 10%. Lalu dia dapat juga promo minuman buy one get one. Lalu sudah masuk juga pajaknya 10%. Lalu ada biaya pelayanan 20.000. Nah, ini total bayarnya sekian. Lalu kita coba misalkan dia tidak memesan apapun. Nah, dia tidak mencetak struk, tapi membuat informasi bahwa si pelanggan tidak ada pesanan yang dibuat. Jadi dia tidak mencetak struk. Lalu selanjutnya kita ke menu restoran. Pengelolaan menu restoran. Ini kita coba untuk tampilkan menu. Nah, ini berhasil tampil menunya. Lalu kita coba tambah menu. Misalkan apa ya? Soto Betawi. Lalu kita masukin harganya 40.000. Dan dia masuk kategorinya ke makanan. Ini ya tidak ya deh, kita masukin menu barunya misalkan jus mangga.
15.000. Masuk ke minuman. Kan di mana ya? Ya. Ya. Nah, coba kita tampilkan menunya apakah dia udah ketambah atau belum. Nah, ini, ini sudah ketambah soto betawi sama jus mangga. Oke, selanjutnya kita coba ubah harga menu. Kita pilih nomor 9. Kita masukin harga barunya 35.000. Ya, coba kita tampilkan lagi. Nah, ini soto betawi sudah berhasil diubah. Lalu selanjutnya kita ke hapus menu. Oke, dulu kita tampilkan. Nah, sudah tidak ada menu tadi apa? Soto betawi. Nah, selanjutnya selesai. Kita kembali ke menu utama.